Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Auliana Bella Realisti. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dari kelas A dengan NIM 2020 01400006. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang telah saya buat. Di sini saya menamai database saya dengan UAS-DB. Name untuk Nabila Primary, file name saya menyimpan Nabila Primary di sini dengan ekstensi MDF. Size file crop dan max size ini didapat dari ketentuan yang telah disediakan. Kemudian ada file group, saya namai dengan Nabila. Dan name untuk Nabila Secondary saya menyimpannya di sini dengan file ekstensinya MDF. Kemudian size file group, max size sama seperti tadi sudah ditentukan. Kemudian ada log on, name Nabila log. Saya menyimpannya di sini sama seperti tadi dengan ekstensinya MDF. Size file group, max size sama. Kemudian go. Nah, kemudian saya membuat create table pengeluaran. Create table pengeluaran, kode keluar char 10 not 0 primary key. Pajak varchar 20 not 0. Nominal keluar varchar 20 not 0. Nominal transfer varchar 20 not 0. Bukti keluar varchar 30 not 0. Tanggal keluar memakai date dan kemudian deskripsi varchar 60. Kemudian create table status karyawan itu ada ID status char 3 not 0 primary key, kemudian status varchar 10 not 0. Kemudian ada create table karyawan. Create table karyawan di sini ada NIK char 16 not 0 primary key. Nama varchar 50 not 0. ID status char 3. Reference status karyawan ID status. Kemudian saya membuat create table kode TRX. Di sini ada TRX varchar jumlahnya 15, kemudian not 0 primary key, jenis TRX char 15 not 0. Kemudian create table periode, ID periode char 3 not 0 primary key. Tahun ajar char 4 not 0. Semester varchar 2 not 0. Kemudian create table pemasukan, ada kode masuk caranya 3, kemudian not 0 primary key, pemasukan bersih varcharnya 20 not 0. Kemudian create table pengajuan, ada kode pengajuan caranya 3 not 0 primary key. Tanggal pengajuannya memakai date, tanggal diperlukan juga pakai date. Sisa dana in not 0, bukti pengajuan varchar 10 not 0. Nominal pengajuannya in not 0, deskripsi varcharnya ada 60, kemudian tujuannya juga ada 60 not 0. Create view tampil data. Create view tampil data S, select periode, tahun ajar, periode, semester, pengajuan sisa dana, pengajuan tanggal pengajuan, pengajuan deskripsi, pengajuan nominal, pengajuan tanggal keluar, pengajuan nominal keluar, pengajuan nominal transfer, kode TRX, kode TRX jenis TRX. Kemudian from periode, pengajuan pengeluaran kode TRX. Where periode, ID periode, pengeluaran kode keluar, dan pengajuan kode pengajuan, pengeluaran kode keluar, dan kode TRX. Sama dengan pengeluaran kode keluar. Select from, tampil data. Kemudian di sini saya membuat stored prosedur untuk mengisi data. Create prosedur insert pengeluaran. Kode keluar caranya 20, pajak varchar 15, nominal keluar in, nominal transfer in, bukti keluar varchar 20, tanggal keluar memakai date, kemudian deskripsi varchar 65, S, insert into, pengeluaran, kode keluar, pajak nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, tanggal keluar, dan deskripsi. Value-nya kode keluar, pajak nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, tanggal keluar, deskripsi. Kemudian ada char prosedur insert karyawan, NIK
charnya 16, nama, varcharnya 32, S, insert into, karyawan, NIK dan nama, values, NIK dan nama. Kemudian create prosedur insert status karyawan, ada ID status, charnya 3, dan status varcharnya 15, S insert into status karyawan, ID status, value, ID status. Kemudian ada create prosedur insert kode TRX varchar jumlahnya 20 dan jenis TRX char 15, S insert into kode TRX jenis TRX, value TRX jenis TRX. Create prosedur insert periode, ada ID periode charnya 3, tahun ajar charnya 4, semester varcharnya 2, kemudian S insert into periode ID periode tahun ajar semester, value ID periode tahun ajar semester. Kemudian ada create prosedur insert pemasukan, ada kode masuknya charnya 3, pemasukan bersih varcharnya 30, S insert into pemasukan, kode masuk pemasukan bersih, value kode masuk pemasukan bersih. Lanjut ada create prosedur insert pengajuan, ada kode pengajuan charnya 3, tanggal pengajuan dan tanggal diperlukan memakai date, sisa dana pakai varchar 20, bukti pengajuan varchar 20, nominal pengajuan varchar 20, deskripsi varchar 60 dan tujuan varchar 60. S insert into pengajuan, kode pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi tujuan. Values, kode pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi tujuan. Kemudian saya membuat cadangan untuk penyimpanan dengan menuliskan backup data UASDB, karena database saya memakai nama UASDB. Kemudian tulis ini kita akan menyimpannya di mana. Nah, ekstensinya memakai BAK. Kemudian saya membuat prosedur update data. Prosedur update data karyawan, create prosedur data update karyawan, NIK, charnya 16, nama varcharnya 50, S update karyawan, set NIK sama dengan NIK, nama sama dengan nama, where NIK sama dengan NIK. Kemudian prosedur update data pengeluaran. Ada create prosedur update data update pengeluaran, kode keluar, char 3, nominal keluar varcharnya 20, nominal transfer varcharnya 20, pajak varcharnya 20, bukti keluar varchar 10, tanggal keluar memakai date, kemudian deskripsi varchar 50, S update pengeluaran set kode keluar sama dengan kode keluar, nominal keluar sama dengan nominal nominal transfer, pajak, bukti keluar, tanggal keluar, deskripsi. Kemudian memakai where, kode keluar sama dengan kode keluar. Ada update data karyawan, dituliskannya create prosedur update status karyawan, ID status, charnya 3, status varcharnya 20, S update status karyawan, set ID status sama dengan status, where ID status sama dengan ID status. Kemudian ada prosedur update data pemasukan dengan create prosedur update pemasukan, kode masuk, charnya 3, pemasukan bersih, varcharnya 20, S update pemasukan, set code masuk sama dengan kode masuk, pemasukan bersih sama dengan pemasukan bersih, where-nya kode masuk sama dengan kode masuk. Selanjutnya ada prosedur update data pengajuan. Nah, prosedur update data pengajuan ada create prosedur update pengajuan, kode pengajuan, charnya 3, tanggal pengajuan, dan tanggal diperlukan, memakainya date, sisa dana, in, bukti pengajuan, varcharnya 10, nominal pengajuan, in, deskripsi varchar 50, tujuan varchar 30. S, update pengajuan, set kode pengajuan sama dengan kode pengajuan, tanggal pengajuan sama dengan tanggal pengajuan, tanggal diperlukan sama dengan tanggal diperlukan, sisa dana sama dengan sisa dana, bukti pengajuan sama dengan bukti pengajuan, deskripsi sama dengan deskripsi, tujuan sama dengan tujuan. Where-nya memakai kode pengajuan sama dengan kode pengajuan.
ada prosedur update data periode, memakai create prosedur update periode. Memakai ID periode, carnya 3, tahun ajarnya carnya 4, semesternya varcharnya 2, S update periode, set ID periode, ID periode tahun ajar sama dengan tahun ajar, semester sama dengan semester, where-nya ID periode sama dengan ID periode. Kemudian ada prosedur update data kode TRX, create prosedur update kode TRX, TRX varcharnya 20, jenis TRX charnya 15, S update kode TRX, set TRX sama dengan TRX, jenis TRX sama dengan TRX, where-nya TRX sama dengan TRX. Kemudian ada perintah lagi untuk membuat trigger. Trigger itu untuk mencegah penghapus atau deletion data pengeluaran. Jadi untuk melindungi data dari penghapusan, seperti itu. Pertama-tama saya membuat trigger pada data karyawan. Di sini dituliskan create trigger TRG, delete karyawan, on karyawan, for delete, as print-nya nanti akan keluar delete is not allowed. Rollback, transition, return. Sama juga dengan data status karyawan, data pengajuan, dan data kode TRX, data periode, data pemasukan, data pengeluaran. Nanti jika dihapus, akan muncul delete is not allowed karena kita sudah membuat trigger untuk melindungi data tersebut dari penghapusan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.